Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini kita akan bahas Xpander Cross yang facelift di tahun, sebenarnya faceliftnya di tahun yang lalu, kita bahas di tahun ini, tahun 2022, dan ini adalah unitnya. Nah, Xpander Cross sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya, yang itu yang sebelum facelift. Nah, sekarang yang facelift akan kita bahas perbedaannya dengan yang lama. Sebenarnya yang facelift itu ada dua varian ya, mungkin dari Xpander yang biasa dan juga yang Xpander Cross. Tapi saya akan jelasin dulu apa sih bedanya buat teman-teman yang tanya apa bedanya yang varian Cross dengan yang varian Xpander biasa. Yang pertama yang terlihat di mata kita adalah banyaknya aksesoris tambahan yang ada di sini tapi sebenarnya ini tuh berbeda sekali ya dengan yang Xpander yang biasa. Mulai dari bagian grill, desain dynamic shield-nya lebih tegas, kemudian bumpernya, aksesoris di bodi samping dan juga bodi belakang itu berbeda, dan ada cladding plastik berwarna hitam doff yang membuat tampilan mobil ini lebih gagah dibandingkan yang versi biasa. Nah, kemudian kalau yang dulu ya, Xpander Cross dengan Xpander biasa itu ground clearance-nya atau jarak titik terendah dari tanah ke bodi mobil ke mobilnya itu cukup jauh. Kalau yang lama itu 205 mm untuk yang Xpander biasa, dan untuk yang Xpander Cross itu 220 atau 225 mm perbedaan ground clearance-nya. Tapi sekarang Xpander biasa pun dia sudah jauh lebih tinggi dan hampir menyamai yang versi Cross. Dan kita akan lihat apa saja bedanya dengan yang versi dulu ataupun dibandingkan dengan Xpander yang paling baru sekarang. Oke, kita mulai dulu dari tampangnya. Kalau dilihat seperti ini, itu nggak ada bedanya ya dibandingkan dengan Xpander Cross yang sebelum facelift. Memang jelas ini nggak ada perubahan sama sekali. Mulai dari bagian lampu di area di bagian atas, kemudian lampu utamanya di bagian bawah sini, dan bentukannya juga sama seperti yang sebelum facelift. Dia sudah menggunakan LED dari yang sebelum facelift pun. Kemudian ada fog lamp di bagian bawah. Fog lampnya pun ini sudah menggunakan yang sistem LED. Kemudian bumpernya nggak ada perubahan sama sekali. Beda dengan Xpander facelift, dia itu berubah banget untuk bagian cover lampunya, kemudian di bagian DRL di bagian atas itu berbeda sekali dengan yang sebelum facelift. Kemudian grillnya juga berbeda untuk yang versi Xpander biasa. Tapi yang Cross ini nggak ada perbedaan sama sekali di bagian depan sini. Dia itu tetap sama, dynamic shield tetap tegas, kemudian lampu-lampunya sudah full LED semua, kecuali lampu sen di bagian situ. Jadi dari bagian depan ini nggak ada perbedaan sama sekali dengan yang versi sebelum facelift. Kita coba lihat ke samping, apa bedanya dengan yang sebelum facelift. Oke, kalau dari samping sini sama seperti di depan, dia nggak ada perbedaan sama sekali di samping. Mulai dari bagian cladding hitam doff seperti ini. Kalau yang biasa kan itu nggak ada Xpander biasa ya. Kalau Xpander Cross dia ada cladding hitam seperti ini. Kemudian body kit di bagian samping sini. Kemudian untuk velgnya juga nggak diubah oleh Mitsubishi, tetap sama dengan yang sebelum facelift. Kalau mau tahu ukuran bannya, dia pakai ukuran ban itu 205, untuk aspek rasionya itu 55, dan ringnya itu menggunakan ring 17 inci. Nah, untuk yang versi sekarang yang facelift, dia ada 3 varian. Yang pertama itu ada varian yang bertransmisi manual, kemudian transmisi otomatis. Nah, di transmisi otomatis ini akan kita bahas karena itu berbeda dengan yang sebelum facelift. Dan yang varian tertingginya itu ada Xpander Cross Premium Package dengan transmisi CVT. Nah, kalau yang kita bahas sekarang adalah yang bertransmisi CVT aja, jadi bukan yang premium package-nya. Kita akan lihat di bagian kap mesin apa bedanya dengan yang sebelum facelift. Oke, sebelum kita buka kap mesinnya, kalau yang premium package di sini tuh ada emblem Bosch Xpander Cross. Kalau yang ini tuh dia polos untuk yang bukan premium package. Oke. Sebenarnya untuk mesinnya sendiri itu tetap sama dengan yang sebelum facelift, menggunakan mesin 1500 cc,
belum dilengkapi dengan turbo, dia masih normally aspirated engine, menyalurkan tenaganya ke dua roda depan. Tenaganya pun masih mirip-mirip, dia itu 105 HP dan torsinya itu di 144 Nm, dan transmisi yang berubah. Kalau yang sebelum facelift, dia menggunakan transmisi otomatis 4 speed torque converter konvensional. Kalau yang sekarang itu sama seperti Xpander yang facelift juga, dia menggunakan transmisi CVT-nya dari Mitsubishi. Jadi kalau dari ruang mesin kita bisa lihat Xpander dari dulu memang ruang mesinnya rapi ya. Ini pun untuk mesinnya sendiri dia itu lebih rendah ke bawah untuk memperbaiki center of gravity dari mobilnya, karena mobilnya kan cukup tinggi. Dan di sini ruang mesinnya tergolong sangat rapi sih untuk sebuah Xpander, untuk sebuah mobil crossover MPV seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang pun sama seperti di depan, samping, dan juga di belakang itu nggak ada perbedaan sekali sama dengan yang sebelum facelift. Berbeda dengan Xpander. Xpander untuk stop lamp belakangnya ini tuh dia berbeda. Dia lebih agresif, tampilannya lebih terlihat sporty lagi. Tapi untuk yang ini dia tetap menggunakan bohlam di bagian belakang sini dan ada LED bar kecil di bagian situ. Lampunya tetap sama dan keseluruhan dari bodi belakang ini tetap sama dengan yang sebelum facelift. Sekarang kita lihat bagasinya. Dan di sini untuk yang Xpander Cross, dia nuansa kabinnya itu berwarna hitam, jadi full black semuanya. Di sini ada tempat penyimpanan ya. Di bawah sini bisa dibuka, ada beberapa laci penyimpanan yang bisa kalian lihat di sini. Banyak sekali tempat-tempat untuk taruh barang di sini, kanan dan kiri juga ada. Kemudian hal yang sangat saya suka dari sebuah Xpander adalah pelipatan lantainya itu dia rata lantai. Jadi untuk bagasinya itu memasukkan barang yang sangat luas itu sangat mudah di sini. Kapasitasnya besar dan juga lantainya bisa rata lantai sampai ke baris kedua. Kalau untuk kelengkapan feature di sini, dia nggak ada lampu bagasi ya di sini. Jadi lampu bagasi absen, tapi di situ tersedia soket 12 volt untuk penumpang baris ketiga untuk charging smartphone-nya, ataupun kita bisa pakai untuk vacuum cleaner untuk membersihkan mobilnya di sini. Sekarang kita coba masuk ke bagian interior. Kita lihat apa perbedaannya dengan yang sebelum facelift. Oke. Nah, di sini saya duduk di Xpander yang tipe CVT ya, bukan yang premium package. Jadi saya akan jelaskan dulu perbedaan yang premium package dengan yang versi biasa ini. Yang ternotis pertama adalah di bagian joknya. Kalau yang biasa bukan yang premium package, dia joknya itu masih berbahan fabric. Nih, masih pakai bahan kain ya. Tapi ini lembut loh, dan nuansanya juga ini dibuat hitam ya. Kalau yang premium package itu seluruh joknya itu menggunakan material dilapis dengan bahan kulit sintetis. Sama warnanya seperti ini juga, perpaduan antara hitam dan juga biru dongker. Oke, itu nggak masalah sih. Kalau menurut saya perbedaannya nggak terlalu mencolok di bagian sini. Terutama untuk fitur-fiturnya tetap sama. Oke, sekarang kita coba bahas di sini. Nah, di sini baru kelihatan nih perbedaan antara yang facelift dengan yang sesudah facelift yang sekarang. Dashboardnya dirubah total, kemudian konsol di bagian tengah ini diubah total oleh Mitsubishi. Kalian bisa lihat head unitnya juga lebih besar, kemudian panel AC-nya yang kalau model dulu itu kan masih menggunakan model kenop-kenop kompor seperti itu, sekarang dibuat digital. Dan juga ini model-model AC-nya sangat lengkap. Tempat transmisinya juga berubah. Dan di sini yang paling mencolok adalah dia menggunakan rem parkir yang model elektrik dan dilengkapi pun dengan auto hold-nya. Jadi nggak lagi tuh pakai tuas-tuas manual yang biasa. Dan di sini nuansanya sangat mewah ya. Kemudian kalau kita lihat dari bagian door trim, di sini walaupun memang joknya belum dilengkapi dengan material kulit, tapi di door trim di sini ada bahan material kulit yang sangat empuk dan warna itu biru dongker. Tuh keren. Ada jahitan-jahitan warna putih juga di bagian sini. Terus kalau kita lihat dari dashboardnya, dia ada material kulit juga di sini. Di sini ada jahitan-jahitan asli juga di bagian sini. Jadi materialnya ini cukup premium kalau dipegang ya, material kulitnya. Tapi untuk bagian dashboard atasnya full semua itu masih menggunakan hard plastik.
Kalau dari posisi mengemudi, saya sangat suka ya untuk duduk di Xpander ini karena memang posisi berkendara itu sangat sporty walaupun mobilnya itu tinggi. Dari dulu saya sangat suka karena memang kursinya itu bisa di adjustable, ini bisa direndahin nih, rendah, kemudian ini pun bisa maju mundur, fleksibel. Dan yang sangat menarik adalah di sini. Dia itu Xpander dari dulu pengaturan steering sangat lengkap. Dia punya tilt dan juga punya pengaturan teleskopik tuh. Jadi kita duduk tuh bener-bener sporty di sini walaupun mobilnya tuh rendah ya. Kacanya juga lebar, kemudian visibilitas ke kanan dan kirinya juga luas ya. Di sini ada kaca kecil. Kalau kalian ingin belok kanan ataupun belok kiri, itu blind spotnya itu sangat minim di mobil ini. Kaca spion pun walaupun dia besar tapi gak menghalangi pandangan kalian untuk melihat di bagian sisi situ. Kalau dari fitur-fitur tambahan yang baru adalah setirnya ini berubah dari yang sebelumnya itu bentuknya agak kurang menarik. Sekarang dibuat lebih sporty lagi, dilapis dengan kulit, ada jahitan-jahitan aslinya. Kemudian di sini ada cruise control, ada audio steering switch. Di bagian sisi sini dia ada tombol engine start stop button, kemudian ada pengaturan electric mirror, sudah dilengkapi dengan retractable untuk menutup spion secara otomatis. Di sini pun ada tombol baru yaitu idling start stop system dan juga sudah dilengkapi dengan stability control dan traction control sebagai standar untuk kelengkapan fitur keamanannya. Tapi memang di Xpander pun, Xpander biasa, Xpander Cross itu belum dilengkapi dengan sistem radar yang canggih seperti pesaing di kelasnya yang sudah menerapkan, misalnya Toyota Veloz ya, dia sudah ada Toyota Safety Sense. Kemudian ada juga di Honda BR-V yang sudah menggunakan sistem Honda Sensing. Tapi di Mitsubishi itu belum dikasih fitur-fitur radar seperti itu. Kalau kita coba kontak on, untuk dari speedometer ini tetap sama dengan yang sebelum facelift. Jadi kita nggak usah bahas, tampilannya tetap sama. Kalau yang di tengah sini, ini yang berubah, head unitnya itu jauh lebih canggih ya dibandingkan yang dulu. Semut. Nah, di sini yang menariknya adalah dia itu bisa terkonek dengan sistem yang sangat modern sekarang, yaitu dia ada fitur Android Auto dan juga ada Apple CarPlay. Ada MM-Link, kemudian menu-menunya juga di sini cukup lengkap. Tampilan layarnya besar, tapi memang sayangnya memang yang saya rasain adalah agak kurang sensitif sih layarnya. Jadi kalau dari sistem multimedianya sudah sangat canggih, tapi memang layarnya agak kurang responsif sedikit. Itu sih keluhannya. Kalau di bagian bawah sini panel AC-nya cantik ya. Kemudian di sini pun dia AC-nya sudah digital tapi memang belum auto climate control. Jadi untuk bagian suhunya itu belum pakai yang model Celsius. Jadi dia masih pakai bar seperti ini. Mode-mode semburannya lengkap, ada ke kepala, ke kaki. Kemudian dah itu aja. Dia nggak ada rear defogger dan front defogger ya. Ada sih, tapi ini mengaktifkannya dengan tombol terpisah untuk rear defogger. Oke. Ke bagian bawah ada 2 buah lubang USB untuk colok Apple CarPlay, Android Auto. Ada satu soket 12 volt, laci penyimpanan terbuka. Di sini transmisi, cup holder, dan di sini pun ada armrest yang bisa dibuka. Kapasitasnya juga cukup besar. Oke. Sekarang kita coba lihat di baris kedua apa perbedaannya. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua. Nah, di baris kedua ini sebenarnya nuansa kabinnya itu kalau yang facelift sekarang itu dibuat mirip ya dengan yang Xpander. Seperti dulu juga seperti itu. Di sini material kulit joknya karena dia bahannya fabric ya, jadi sangat empuk, lembut dan juga nggak terlalu monoton memang. Dia ada perpaduan hitam dan juga biru dongkar. Di sini tetap dikasih satu buah armrest. Ini nggak bisa dibuka karena plastik kan. Ini bisa jadi armrest dan juga bisa jadi untuk sandaran penumpang yang di tengah. Kalau dari keruangan kabin ini sama seperti yang dulu ya, masih sangat lega untuk kaki, kepala juga masih sangat lega. Ini juga bisa di reclining, tuh sangat nyaman untuk duduk di sebuah Xpander. Sama material kulit juga dipertahankan di door trim di baris kedua. Ada pun di sini warna biru dongker dengan jahitan warna putih. Di sini dia dapat tambahan USB dan ini menarik loh. Dia sudah punya USB Type C dan juga USB yang tipe A. Jadi bisa divariasikan untuk lubang USB-nya karena kan seperti contohnya iPhone terbaru sekarang itu kabel datanya sudah pakai yang Type C untuk yang ke adapter dan ini pun sudah mendukung yang seperti itu.
minusnya memang di sini tuh yang saya keluhin dari dulu adalah dia nggak punya armrest di sini. Memang agak sulit sih untuk sebuah armrest yang disatuin dengan bangku. Kalau dikasih armrest kan memang agak sedikit menonjol. Tapi memang itu menjadi minus ketika kalian duduk di tengah. Ketika kalian duduk di tengah, ini sandarnya agak sedikit lebih keras daripada kanan dan kiri. Kemudian ruang kaki ini aman, kepala aman. Tapi memang kalau kalian mau sandaran, ini nggak ada nih. Nggak ada headrest untuk menopang kepala kalian. Kalau dari segi safety yang saya lihat di sini memang airbag itu nggak ditambah sampai ke belakang. Airbagnya tetap ada 2 di depan, kanan dan kiri, dan selebihnya itu nggak ada airbag sampai ke belakang. Kalau fitur AC sama, dia dapat double blower yang 4 buah ventilasi di sini yang bisa diatur dari knob yang ada 4 speed di sini. Oke, selebihnya sama seperti expander kebanyakan. Dan di baris ketiga kita nggak usah coba ya, karena memang di baris ketiga kalian sudah bisa lihat di video-video saya sebelumnya, ruang kabinnya sangat memadai untuk orang yang tingginya itu di atas 170 cm seperti saya tuh muat di situ. Sekarang kita coba buat kesimpulan di luar. Oke, jadi bagaimana kesimpulan tentang expander cross yang facelift kali ini? Menurut saya buat kalian yang memang dari dulu itu mengincar expander cross menjadi mobil keluarga dan juga mobil berpetualang kalian, ini pilihan yang sangat tepat karena memang improvement yang dikasih Mitsubishi di bagian interiornya itu sangat positif. Tapi buat kalian yang ingin beli expander cross yang upgrade dari yang versi dulu ke yang versi baru, menurut saya itu mungkin di skip ya, karena memang tampilan luarnya, eksterior itu nggak ada bedanya sama sekali dengan yang sebelum facelift. Kalau kalian ingin upgrade, memang tujuannya adalah untuk mengupgrade bagian interior yang lebih mewah, fiturnya lebih canggih, dan tampilannya itu lebih sporty lagi. Ini kalau kita bandingin dengan yang expander biasa ataupun cross, saya lebih merekomendasikan expander yang biasa karena tampilan luarnya itu sangat berubah hampir total ya. Di bagian depannya itu tampilannya sangat cantik sekali, mulai dari bagian lampu utama, kemudian lampu DRL di bagian atas, lampu stop lamp di belakang, itu berubah semuanya. Jadi yang expander biasa itu lebih rekomendasi untuk kalian beli untuk mobil itu. Kalau dari bagian interior, kalau ingin kalian cari ya warna black, ya pilihannya tetap ke expander cross. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang produk Mitsubishi atau ingin beli produk Mitsubishi, itu bisa langsung datang ke dealer Mitsubishi-nya di daerah Tanjung Api-Api Palembang, atau bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.